Menjalani hidup dengan keberkahan adalah jalur terbaik dalam syariat Islam. Sudah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang hanif mengupayakan pekerjaan yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya. Bisnis ataupun perdagangan adalah salah satu di antara jalan yang berpotensi besar mendatangkan penghasilan halal dan berkah selama tidak ada unsur kecurangan dalam menjalankannya. Lalu bagaimana kita menyikapi pahitnya kenyataan ketika bisnis yang kita jalani berada di ujung tanduk kebangkrutan? Mengapa ini bisa menimpa kita? Tidak semua bisnis yang kita jalankan langsung berjalan mulus sesuai dengan rencana dan angan-angan. Ada kalanya kita dihadapkan pada kenyataan pahit ketika harus melalui masa sulit hingga terancam hancur dan gulung tikar. Jika bicara soal kegagalan, semua itu tidak jauh dari gagalnya perencanaan awal sebelum memulai semuanya. Karena gagal dalam perencanaan merupakan awal dari gagalnya sebuah usaha. Kita perlu memiliki tujuan yang kuat untuk memulai bisnis dan alasan untuk mempertahankan bisnis untuk jangka panjang. Tidak kalah penting lainnya, manajemen keuangan yang baik serta persiapan relasi dan kejelian dalam memilih pegawai atau mitra kerja. Semua itu merupakan pondasi dari sebuah bisnis. Jika semua sudah sesuai acuan, selanjutnya pastikan bahwa Anda bukan pribadi yang anti kritik dan saran dalam menjalankan bisnis Anda. Sebab sepahit apapun saran dan kritik, semua itu adalah ramuan mujarab untuk mengembangkan sebuah bisnis. Di sisi lain, unsur spiritual agama juga menjadi pondasi awal dari sebuah bisnis yang kita jalankan. Sebab tanpa mengenal aturan dan kaidah agama, semua usaha kita dapat berujung pada ketidakberkahan. Walaupun mungkin secara angka kita mendapatkan keuntungan yang banyak, maka hendaknya pebisnis benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah muamalah atau transaksi mereka dilakukan dengan jujur dan jelas. Jujur dalam sifat-sifat menarik yang diucapkannya serta barang dagangannya, dan menjelaskan cacat yang ada padanya, sehingga mereka mendapatkan berkah dalam perniagaannya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha 'anil nari, fayadkhulal jannata, falyudrikhu maniyatuhu, wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir, wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, serta memberikan kepada orang lain apa yang dia sendiri senang diberi hal itu. Riwayat ini menyadarkan kita bahwa kejujuran dalam berbisnis menjadi salah satu pondasi kesuksesan yang harus kita jaga. Memberikan dan melayani dengan kualitas terbaik seharusnya menjadi prioritas utama, sebab nilai sebuah kepercayaan menjadi teramat mahal jika dilihat dari kelangsungan bisnis itu sendiri. Lalu bagaimana jika kita sudah berusaha jujur dalam usaha kita, akan tetapi hasilnya masih mengecewakan? Jawaban dari kegelisahan itu tiada lain adalah kembali kepada seberapa besar nilai ketakwaan yang sudah diperjuangkan bersama dengan bisnis yang dijalankan. Sebab bisnis dan takwa adalah dua kunci kesuksesan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yakinlah bahwa bersama kegagalan akan selalu ada jalan keluar, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Demikianlah ketika takwa dan ikhtiar berjalan bersama, keyakinan akan jalan keluar dan husnudzon dengan rencana Allah akan selalu melekat di hati. Andai pun ada perhitungan yang meleset dan kerugian yang terasa, seorang yang berjuang dengan ketakwaan dan keimanan tetap akan mendapatkan kebaikan akhirat berkat kejujuran yang dia jaga dalam bisnisnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika amrullah anzalahu ilaikum, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya
dan akan melipat gandakan pahala baginya. Semoga Allah selalu mudahkan setiap perjuangan yang sedang kita maksimalkan dalam jalan halal yang sesuai dengan syariat agama yang agung ini.